Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua? Kembali lagi bareng aku Winda dalam podcast Suara Kita episode 4. Sebelumnya aku minta maaf banget karena belum bisa konsisten nih buat upload konten-konten video aku. Karena aku juga masih terkendala sama padatnya aktivitas di sekolah. Buat teman-teman semua pendengar podcast aku di luar sana, apalagi yang masih sekolah, kalian harus tetap semangat. Memang benar, pendidikan itu gak hanya kalian dapatkan di sekolah. Ibarat pepatah Minang mengatakan, alam tak kembang jadi guru. Maknanya, apapun yang ada di alam semesta ini, semuanya menyuguhkan ilmu dan pembelajaran berharga bagi kita semua. Tetapi aku mau ingetin, buat kalian semua di luar sana, yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan yang namanya pendidikan di sekolah. Kalian jangan sia-siakan itu. Banyak banget loh orang di luar sana yang pengen mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang kalian rasakan. Jadi harus tetap semangat dan gak boleh nyerah. Kalian harus tetap semangat sekolahnya. Kalian boleh capek. Kalau kalian capek, istirahat sejenak, tapi jangan selamanya. Gak terasa, udah tahun 2022 aja. Gak terasa juga, Januarinya udah mau berakhir. Waktu terasa begitu cepat. Sama halnya dengan yang aku rasakan kini. Aku mau berbagi cerita buat kalian semua yang pasti udah nebak jalan cerita podcast aku kali ini. Anggap aja, ini cerita yang bakal bisa nemenin waktu luang kalian. Apalagi buat kalian yang posisinya sama kayak aku sekarang, yang lagi merindukan seseorang. Tuhan memang melarang kita untuk mendekati zina. Tetapi, Tuhan tidak melarang kita untuk menyimpan rasa pada seseorang. Mungkin cerita ini akan cocok banget buat kamu yang lagi LDR. Cerita ini akan aku misalkan pada sebuah kisah dengan nama yang berbeda. Belum pernah bertemu, dan belum pernah sekalipun aku melihat wujud fisiknya secara langsung. Mencintainya adalah hal terindah yang pernah aku rasakan. Namun, juga sekaligus hal menyakitkan yang aku terima. Dipisahkan oleh pulau yang berbeda dalam satu negara yang sama. Dipisahkan oleh tembok besar pendidikan, namun dalam satu amin yang sama. Dia dekat, tapi pada kenyataannya dia jauh. Dia jauh, namun terkadang terasa dekat di sisiku. Komunikasi pun jarang terjadi, karena dia tengah menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren. Sehingga akses komunikasinya pun terbatas. Waktu liburan pun jarang bisa dihabiskan bersama untuk waktu yang lama. Aku hanya bisa menyadarkan diriku sendiri bahwa dia liburan dan dia pulang bukan hanya untukku. Dia masih punya keluarga, dan dia juga masih punya kehidupan pribadi yang dia jalani tanpa aku. Namun terkadang aku tak bisa membendung perasaan gelisahku. Aku seakan selalu dikejar waktu untuk bisa mengatakan bahwa aku rindu. Terkadang lidahku terasa begitu keluh untuk mengungkapkan kepedihan hatiku menahan pilu sebab rindu yang tak kunjung temu. Namun bisa dikata apa? Pertengkaran dan salah paham pun tak bisa aku hindari. Menghadapi sikap cueknya pun terkadang sudah membuatku merasa lelah. Dan terkadang juga membuatku merasa tidak bisa mengalah. Aku pun juga ingin dimengerti selayaknya aku mengerti dia. Hingga akhirnya, kedua belah pihak saling mempertahankan ego masing-masing. Dan berujunglah pada obrolan yang terhenti pada satu kata yang tak pasti. Aku berada pada posisi di mana aku belum bisa mengalah untuk satu hal. Aku pun tetap mempertahankan egoku. Aku pun malah mendiamkannya. Dan ternyata
juga dibalas diam olehnya. Aku tak ingin menyia-nyiakan waktu liburan yang bisa aku manfaatkan bersamanya. Sampai pada akhirnya, aku mencoba untuk meredam keinginanku yang kekanak-kanakan dan meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak boleh egois. Namun aku tidak bisa berbohong. Hatiku sakit saat mengingat bahwa apa yang aku harapkan darinya tidak bisa aku dapatkan. Walaupun aku tahu bagaimana karakter dan kepribadiannya, aku hanya merasa gagal menjadi orang yang baik untuknya. Aku mencoba untuk merelakan rasa sakit yang aku terima. Karena aku tahu, ya itu juga bukan murni kesalahannya. Dan akhirnya, saat berpisah pun sudah datang. Masa liburannya telah usai. Dia pun harus segera kembali ke pondok pesantren. Awalnya aku merasa biasa saja. Namun semakin mendekati penghujung waktu, di mana aku tidak akan melihat typing mengetik lagi pada WhatsApp-nya untuk waktu yang lama, semakin ke ujung hatiku semakin hancur. Aku berusaha tegar, berusaha kuat, dan berusaha cuek. Akhirnya dia sudah kembali, dan aku merenungi diri. Tak terasa, pipiku sudah tidak kering lagi. Aku mencoba menahan diri, namun ternyata aku gagal lagi. Aku menangis, dan ternyata aku sangat merindukannya.